Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umat Katab di sini kami akan menceritakan tentang pengalaman, kesan, pesan kami selama belajar hukum keluarga Islam Asia Tenggara selama di semester 3 ini. Dengan saya sendiri yaitu Farah Al-Fajar, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrianisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Furqan. Nama saya Indah Kirana Safitri, saya dari kelas Hukum Tata Negara B semester 3. Nama saya Musmita Arabi Arabila Dita, saya dari Hukum Tata Negara Angkatan 19 kelas B. Pengalaman saya selama belajar dari ini yaitu pernah sekali mati lampu, dan itu membuat jaringan memang mati semua, ya kan? Tapi mau gimana pun ya kita harus tetap kuliah. Karena itulah sulitnya kalau dalam pembelajaran daring ini. Kemudian di sini saya belajar tentang banyak hal, pertama tentang perkawinan dan mahar. Dan karena kuliah daring ini menuntut saya harus banyak-banyak membaca jurnal dan makalah-makalah lainnya. Karena tidak bisa mengandalkan hanya dari penjelasan dosen saja, karena kan ini kan sistemnya daring. Ya kita harus pandai-pandai sih sebenarnya. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat kuliah online, yaitu pada mata kuliah Fikih Mawaris. Pada saat itu saya terlambat bangun dan saya buru-buru membuka grup, dan ternyata teman-teman saya udah memulai perkuliahan Fikih Mawaris. Pada saat itu saya baru bergabung dan dosen langsung menyuruh saya untuk membaca materi tersebut. Saya baru saja membuka mata saya masih pedih. Jadi saya berusaha untuk fokus membaca materi tersebut. Ada beberapa kata yang salah lalu diingatkan oleh dosen. Ya, alhamdulillah saya tetap masih ikut mengikuti kuliah online tersebut. Sekian pengalaman saya. Pengalaman saya selama kuliah daring pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara, yaitu pada masalah jaringan. Karena kondisi saya terletak di kampung, jadi jika mati lampu jaringan pun ikut mati, dan alhamdulillah metode pembelajaran dilakukan itu adalah metode dari WA, jadi lebih mempermudah saya untuk melakukan pembelajaran. Dan dalam mata kuliah ini kita dituntut untuk lebih banyak membaca dan mendengarkan. Jadi selama metode pembelajaran ini saya bisa mengerti gimana sih itu hukum keluarga dari berbagai macam negara, dan alhamdulillah saya bisa mengerti dan bisa saya pahami. Pengalaman saya mempelajari hukum keluarga Islam Asia Tenggara selama daring sangatlah bagus, karena saya bisa lebih mendalami tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saja. Karena setiap negara tentu memiliki ketentuan pelaksanaan yang berbeda, sekalipun satu tujuan dalam koridor hukum Islam. Kesan bagi saya mempelajari hukum keluarga Islam Asia Tenggara secara daring membawa diri saya lebih mandiri untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam Asia Tenggara, karena ilmu yang diperoleh melalui daring ini tidak seutuhnya dapat dipahami, berbeda dengan ilmu yang diperoleh melalui bertatap muka langsung, mungkin lebih mudah untuk dipahami. Dan juga karena saya jauh dari pusat kota, waktu proses pembelajaran terkadang saya sering terkendala dalam jaringan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesan saya pada mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara, yakni saya dapat memahami syarat-syarat pernikahan, batas usia pernikahan. Bukan hanya di Indonesia saja, saya dapat memahami di berbagai negara lain, walaupun tidak memahami sepenuhnya, tetapi saya memahami sedikit banyaknya tentang itu. Dan tentang mahar juga. Kesan saya selama menjalani kuliah daring mata kuliah Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara ini adalah saya dapat mempelajari bagaimana tatanan hukum-hukum
keluarga Islam di Asia Tenggara di seluruh wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, dan juga Thailand. Beraneka ragam banget yang bisa kita pelajari dari mata kuliah ini, tentang hukum perkawinannya, bagaimana juga hukum keluarga di sana, bagaimana hukum perceraiannya juga, dan saya dapat mempelajari itu di mata kuliah ini. Kesan saya selama belajar hukum keluarga Islam Asia Tenggara ini yaitu saya mengetahui tentang pencatatan pernikahan di negara-negara Asia Tenggara, dan juga tentang jumlah mahar yang ada di Malaysia, Indonesia, Brunei, dan negara-negara lainnya. Kemudian tentang bagaimana KDRT itu dalam Islam. Kesan saya selama proses pembelajaran daring pada mata kuliah hukum keluarga Islam Asia Tenggara, alhamdulillah menjadikan saya lebih berpikir kritis dan logis, support dan kerjasama dengan teman-teman, menjadikan pikiran saya terbuka bahwa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, ada timbal balik di antaranya, dan juga kita membutuhkan pembimbing, karena jika tidak ada pembimbing, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Pesan saya yaitu selalu menjaga kekompakan, menjaga kesopanan, tahu membedakan mana cara menyikapi teman dan mana cara menyikapi bapak atau ibu dosen. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara satu sama yang lain. Dan semoga COVID-19 cepat berlalu. Semangat! Pesan saya, mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga segala aktivitas rakyat Indonesia, khususnya bagi mahasiswa, bisa berkuliah bertatap muka dengan Bapak Ibu dosen dan juga dapat berkumpul dengan kawan-kawan seperjuangan. Pesan saya terhadap kuliah online ini, saya pribadi dan teman-teman semua agar dapat lebih baik lagi ke depannya. Cara menyikapi bahasa di grup, membedakan mana teman, mana yang dosen, mana yang harus formal, mana yang tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga muslim di seluruh Asia Tenggara agar tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka atau yang dilarang oleh Allah, seperti perceraian, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap suami, dan menelantarkan anak istri, atau hal-hal yang membuat kehancuran di rumah tangga itu, dan juga agar populasi perceraian berkurang di seluruh keluarga muslim di Asia Tenggara. Terima kasih. Pesan saya, semoga corona ini cepat berlalu. Kemudian agar kita bisa berkumpul bersama teman-teman dan dosen lainnya, karena kan kita kan sudah rindu untuk bercengkrama kan. Nah, pesan saya untuk teman-teman, mulailah dari sekarang untuk tepat waktu, janganlah terlambat-lambat lagi, janganlah lewat lagi, karena kita sudah kuliah. Kita gak bisa diingatkan oleh orang lagi, kita harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Kalau kita janji jam segini, ya kita harus janji segini. Nggak ada lobby-lobby, nggak ada tawar-menawar, karena ini bukan pasar. Ya, terima kasih. Itulah pengalaman, kesan dan pesan dari kelompok saya. Jikalau ada kekurangan, saya akhiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.